Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Oli, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengembangan kepribadian menurut Karen Horney. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak sebagai besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, orang-orang membentuk kepribadian seseorang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang cukup selama masa kanak-kanak, mengembangkan rasa permusuhan dasar atau basic hostility terhadap orang tua mereka, dan sebagai akibatnya mengalami kecemasan dasar atau basic anxiety. Awalnya ia adalah pengikut dari teori Sigmund Freud, namun dalam berjalannya waktu beliau terpengaruh oleh Jung dan Adler. Akhirnya beliau mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsional, dan bagian-bagian kepribadian seperti fisikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Teori kepribadian Karen Horney termasuk ke dalam paradigma psikoanalisis. Untuk itu, kami di sini bertujuan untuk mengungkapkan apa itu teori kepribadian psikoanalisis menurut Karen Horney yang di biografi singkat pada beliau. Nah, saya akan menjelaskan biografi beliau. Karen Danielson lahir pada tanggal 16 September 1885 di tengah keluarga Clotilde dan Bernadette Wackels dan Telson. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil tidak jauh dari Hamburg, sebelah utara Jerman. Ayahnya adalah seorang kapten kapal dengan berlatar belakang Norwegia, sedangkan ibunya adalah orang Belanda. Ayah Horney adalah seorang taat beragama, bersifat menguasai dengan keras kepala, dengan keras sekali, angkuh, sering murung, dan pendiam. Sementara ibunya adalah seorang yang menarik, periang, dan berpikiran bebas. Nah, teori psikoanalisis sosial Karen Horney adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, Horney merupakan pengikut Freud yang kemudian terpengaruh oleh Carl Gustav Jung dan Albert Adler. Akhirnya dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian seperti psikokimia, emosi, kognisi, sosial, dan kultural, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungannya
satu dengan yang lain sebagai suatu kepribadian yang utuh. Pakar psikoterapi lain seperti Monroe berpendapat teori dan konsep berbeda dengan radikal dengan pikiran. Nah, kehangatan yang dapat diandalkan harus berpihak dalam perselisihan antara orang tua, tanggung jawab terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, terlalu dilindungi, terisolasi, dan anak-anak lain, ketidakadilan, diskriminasi, janji-janji yang tidak ditepati, suasana bermusuhan, dan sebagainya. Nah, yang pertama, kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Nah, kecemasan berasal dari rasa takut, suatu peningkat yang berbahaya dari perasaan berteman tak berdaya. Dalam dunia penuh ancaman, kecemasan dasar selalu dibarengi oleh permusuhan dasar berasal dari perasaan marah, suatu predisposisi untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain dan untuk mencurigai orang lain itu. Bersama-sama, kecemasan dan permusuhan membuat orang yakin untuk melindungi keamanan. Nah, dan yang kedua, kecemasan dan konflik. Nah, perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi. Ketika bayi yang lahir dalam keadaan tidak berdaya dan rentan itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras, tidak bisa dikontrol. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang teori pengembangan kepribadian menurut Karen Horney. Bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.